Bapak Ibu atau saudara-saudari yang masih berada di luar untuk dapat memasuki aula tempat kita akan memulai acara dan mengisi bangku-bangku yang masih kosong. Ya, silakan yang masih berada di luar, kita akan segera masuk ke doa pembukaan. Sekali lagi selamat malam para pastor, para suster, para tamu undangan, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang kami kasihi. Berbahagia sekali kami pada malam hari ini dalam rangka berbagi kebahagiaan karena kami sebagai komunitas KKI telah diterima secara resmi di Paroki Eugenius Santo Eugenius de Mazenod Tanjung Redep. Oleh karena itu tidak berpanjang-panjang kata lagi karena kita sudah cukup larut. Kita akan segera mulai dengan doa pembuka. Saya mengundang Pastor Safe untuk bisa membawa kita dalam doa pembuka. Pastor, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan bagi kami, terutama untuk anugerah tunggal-Mu melalui Yesus Kristus Putra yang terkasih, yang Kau berikan bagi kami untuk menebus salah dan dosa kami, untuk membawa kami kepada keselamatan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau juga menggerakkan hati kami untuk berkumpul sebagai satu komunitas, sebagai kelompok orang-orang yang mencari Engkau, untuk menerima dan merasakan kemurahan dan kerahiman-Mu ya Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah membawa kami untuk bersatu dan berdoa, memuji dan memuliakan kerahiman-Mu dan membantu diri kami untuk menunjukkan kerahiman-Mu kepada sesama kami. Maka kini ya Tuhan, kami mohon berkat dan kasih karunia-Mu pula untuk pertemuan dan perjumpaan kami pada malam hari ini. Semoga ini menjadi tanda awal bagi kami untuk terus bergerak menunjukkan kerahiman dan kemurahan kasih-Mu bagi sesama kami. Allah Bapa yang Maha Murah, berkatilah pula semua orang yang mendukung dan hadir dalam acara malam hari ini. Semoga dukungan dan bantuan mereka, kami dapat semakin bersemangat untuk menunjukkan kasih setia-Mu itu. Ya Tuhan yang Maha Murah, kami rindukan berkat dan pertolongan melalui Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor Safe. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, mungkin sepanjang hari ini umat telah mengenal ya komunitas yang baru hadir di tengah-tengah Paroki Santo Eugenius de Mazenod, sebuah komunitas yang kami sebut sebagai komunitas kerahiman ilahi. Komunitas ini lahir dari kerinduan kami para anggota untuk mencintai dan semakin mengenal, semakin menghayati kerahiman Tuhan yang begitu besar bagi kita semua. Melalui kerahiman ilahi, kerahiman Tuhan sendiri, kami juga ingin membagikan kasih dan persaudaraan kami kepada sesama, kepada umat di paroki ini. Baik, kita akan langsung mendengar sambutan dari Ketua Komunitas Kerahiman Ilahi. Kepada Bapak Donatus Donce, kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Pastor Yose selaku Pastor Sekolah Paroki,
Pastor Sabre selaku pastor pembantu sekaligus pastor pendamping kelompok komunitas Kerahiman Ilahi. Yang saya hormati para suster, pengurus harian DPP, Bapak Ibu pengurus lingkungan, kelompok kategorial, dan yang saya cintai teman-teman kelompok Kerahiman Ilahi Santa Faustina. Pertama-tama saya atas nama anggota kelompok Kerahiman Ilahi Santa Faustina menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pastor Kepala Paroki yang pada hari ini bertepatan dengan Pesta Kerahiman Ilahi secara resmi menerima dan meresmikan kelompok Kerahiman Ilahi sebagai salah satu kelompok kategorial di paroki ini. Dengan demikian, paroki kita bertambah satu kelompok kategorial lagi. Mudah-mudahan di hari-hari mendatang akan muncul lagi kelompok-kelompok kategorial lain supaya bisa membantu gereja kita. Selanjutnya kami juga berterima kasih kepada pastor yang telah mempercayakan Pastor Sabre selaku pendamping kelompok kategorial KKI dan juga PDKK. Mudah-mudahan dengan kehadiran pastor pendamping ini dapat memberikan semangat, kegairahan, dan juga membangkitkan semangat yang baru bagi anggota sehingga mereka ikut berpartisipasi dalam seluruh kegiatan baik yang dilaksanakan oleh kelompok itu sendiri maupun oleh gereja. Dan selanjutnya kehadiran dari KKI saat ini adalah menjawab kebutuhan hidup rohani dari umat, di mana mereka ingin sekali berdevosi kepada Kerahiman Ilahi, walaupun saat-saat ini masih ada timbul pro dan kontra terhadap Kerahiman Ilahi ini. Mudah-mudahan berkat kerahiman Tuhan memberi terang kepada mereka-mereka yang mungkin belum setuju dengan Kerahiman Ilahi ini bisa kembali bergabung. Perlu saya sampaikan kepada kita semua bahwa kelompok Kerahiman Ilahi ini memang terbentuk sudah 2 tahun paling tidak, namun baru secara resmi diterima pada hari ini. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan selama ini dalam 1 minggu 2 hari kami laksanakan, yaitu devosi pada setiap hari Jumat di gereja dan hari Minggu dilaksanakan di rumah-rumah anggota. Mudah-mudahan dengan hadirnya kelompok kategorial ini, umat akan tertarik untuk mengikuti kegiatan ini maupun kegiatan-kegiatan dari kelompok kategorial yang lain. Dengan adanya kelompok ini, maka saya tentunya akan apa yang disampaikan oleh pastor pendamping, Pastor Sabre, tadi malam lewat renungan singkat pada penutupan doa jam 12 malam. Di situ beliau mengatakan bahwa kata Yesus dalam Injil, kamu harus memberi makan. Itu suatu perintah yang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita terima. Demikian mari kita terapkan. Kelompok Kerahiman Ilahi mau tidak mau, suka tidak suka, siap untuk menerima tugas-tugas yang diberikan oleh gereja. Mari kita tepuk tangan. Jadi kita semua tetap berpegang pada apa yang disampaikan oleh Pastor Pemilik lewat khotbah tadi malam. Mari kita serapkan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, dan kembali saya serahkan kepada MC. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan selamat. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Pastor Pembimbing
KKI Santa Faustina, kepada Pastor Sampai kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudara. Pastor Paroki, Pastor Yosef yang saya hormati, anggota DPP, para suster, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketua komunitas Kerahiman Ilahi dan anggotanya, yang semuanya saya hormati dan saya kasih. Pertama-tama saya ingin katakan bahwa komunitas Kerahiman Ilahi sebagai satu kelompok devosional itu adalah komunitasnya gereja. Jadi devosi ini adalah devosinya gereja, bukan devosinya Pak Boce sebagai ketuanya, bukan devosinya Eki, bukan devosinya Dewi, bukan devosinya siapa-siapa, tetapi devosinya gereja. Artinya apa? Kalau ini milik gereja, maka terbuka bagi siapapun yang adalah anggota gereja. Kalau mau lihat sejarah munculnya devosi modern atau devosi modern itu muncul dari umat, dari segenap anggota gereja. Karena itu mati dan hidupnya ada di tangan semua anggota gereja yang mengikuti devosi atau memilih devosi itu. Itu kesadaran yang pertama. Lalu kemudian saya ingatkan tentang Kerahiman Ilahi, komunitas Kerahiman Ilahi. Ada 3 hal yang harus disadari juga. Pertama, komunitas ini tahu dan harus tahu sumbernya dari mana. Kerahiman Allah, itu yang pertama. Sumbernya dari kerahiman Allah. Lalu kesadaran yang kedua adalah kerahiman Allah itu ditunjukkan melalui Yesus putranya. Lalu yang ketiga, ini aspek misinya. Bapak Ibu semua yang termasuk dalam komunitas kerahiman diutus oleh Tuhan pergi keluar. Makanya tadi malam atau kemarin persisnya saya ambil Injil Markus itu. Kamu harus memberi mereka makan. Makannya bisa saja yang terjadi di belakang itu, ada babi gulung di belakang gitu ya, guling-guling. Bisa jadi itu satu, tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah ininya, makanan rohaninya. Kamu harus memberi mereka makan, memberi orang itu makan rohani. Yang saya terjemahkan semalam itu soal cintanya, kedamaiannya, hidupnya yang sejahtera, rohaninya, batinnya yang baik, perilakunya yang tertata, nilai moralnya. Yang menjamin itu adalah tugas Anda semua. Karena apa? Allah sudah memberikan itu kepada Anda semua dan dipercayakan kepada Anda untuk menyebarkannya. Itu, waktu tunggu Allah harus mengetuk pintu hati. Anda tidak bisa melihat. Nanti kita akan jadi seperti Thomas semua, gitu ya. Cucukkan dulu jari ke dalam. Lihat dulu matanya Allah ini seperti apa. Tapi tidak seperti itu. Allah menunjukkan kerahimannya melalui tangan Anda, melalui kaki Anda, melalui hati Anda, melalui mata Anda sekalian. Itu untuk komunitas Kerahiman Ilahi. Walaupun saya tahu, sebagian besarnya tidak tahu nama Santa Faustina itu nama lengkapnya. Tes. Nama lengkap Santa Faustina itu siapa? Nih, KKI. Siapa nama lengkapnya? Pak Niko. Maria Faustina Kowalska. Nah ini harus hafal. Pelajari dulu orangnya yang pertama itu, harus tahu supaya kita itu tidak berdevosi mati konyol ya. Apa itu KKI? Devosinya apa? Kerahiman Ilahi. Jamnya berapa? Jam 3 datang doa. Selesai kita. Tidak tahu kita sejarahnya apa. Tidak tahu apa yang kita lakukan. Repot itu. Tampaknya kalau kita tidak tahu apa yang kita lakukan adalah muncul berbagai terjemahan-terjemahan. Oh, Kerahiman Ilahi itu dibuat seperti ini saja. Lihat dulu sejarah asalnya. Harus saya bilang kemarin militan, dan sudah menunjukkan, Anda semua itu sudah menunjukkan sikap militansinya itu. Tadi malam kan, dari kemarin jam 12 siang sampai tadi malam jam 12 malam bisa. Selesainya jam 1. 12 jam. Saya belum pernah berdoa sepanjang bulan selama itu. Jadi Anda sebenarnya juga memberi masukan yang berharga bagi kami untuk mau duduk di hadapan Sang Maha Kudus paling tidak 1 jam. Hal yang sangat jarang, jujur, hal yang sangat jarang saya lakukan. Tapi terima kasih udah semangatnya bisa memberi kami. Jadi apa yang saya katakan kemarin,
Anda itu harus memberi makan, sudah dijalankan salah satunya. Anda itu memberi saya makan, semangat untuk bisa berdoa di hadapan sakramen Maha Kudus. Terima kasih dulu Ibu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, terutama anggota komunitas kerahiman ilahi, pesannya adalah ingat yang ketiga tadi. Buktikan kerahiman Tuhan itu. Sikapnya berilah orang bermakan. Beri makan. Makan jasmani kan yes. Makan rohani jauh lebih penting melalui sikap dan cara hidup kita sekalian. Saya kira demikian catatan dari saya. Apa yang akan kita lakukan ke depannya, program-program kita, pembinaan diri kita akan sambil jalan. Kita belajar bersama. Tidak ada yang hebat di dalam KKI, termasuk pendampingnya juga tidak. Kita sama-sama belajar. Yang salah kita luruskan. Kalau kita rasa hari ini sudah di tracknya sudah benar, mari kita semakin memperbaikinya. Jadi kita berjalan, berproses, memperbaiki diri. Dan ini catatannya yang terakhir. Kita punya grup BA ya, komunitas kerahiman ilahi. Saya cuma mau satu hal. Grup BA-nya dipakai untuk ketawa dan bergembira. Artinya, kalau ada yang marah antar pribadi, jangan dimarah di grup BA. Karena apa? Kita tulis marah, tapi kadar marahnya tidak begitu tinggi. Malah setelah tulis tertawa. Tapi orang yang bacanya dalam situasi yang tidak baik, lagi galau, lagi gelisah, apa segala macam, baca tulisan Anda, marah, dibalas sama marah. Jadi di dalam isinya kemarahan, tidak ada kerahiman Tuhan di sana. Maka kalaupun Anda marah, penting berhadapan kita. Kata Yesus, tegur di bawah mata itu. Tegur di bawah mata. Gunakan grup itu untuk saling membagi kegembiraan. Dan awal-awal happy di sana. Jangan marah di grup. Begitu ya, harus pegang ini komitmennya. Untuk membuktikan kerahiman Tuhan melalui cara yang sederhana itu. Saya kira demikian Bapak Ibu untuk malam hari ini. Saya mohon maaf untuk kekurangannya atau kata-kata yang konyol tersebut. Mari kita mulai dari hari ini belajar untuk semakin berkembang. Dan ingat, devosi-devosinya gereja pakai cara ini. Teman tarik teman. Kalau ada yang berminat, mari bawa lagi dia. Ajak sekian banyak orang untuk merasakan kerahiman Tuhan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pastor Xavier sebagai pastor pembimbing KKI. Jadi itu tadi ya pesan dari Pastor Xavier. Pergilah dan kamu harus memberi mereka makan. Jadi bukan hanya makanan jasmani saja. Ingat, kadang-kadang kami di komunitas bercanda kalau KKI itu kepanjangannya konsumsi aja gitu ya. Jadi isinya makan aja. Tapi ya itu ternyata memang nyambung juga sama pesannya Pastor Xavier. Harus memberi mereka makan. Jadi kalau kita sudah kenyang, kita juga harus membagikan apa yang kita punya buat orang di sekitar kita. Kalau kita sudah menimba, kita sudah mengalami kerahiman Tuhan, kita juga harus membagikan kasih Tuhan, kerahiman Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Baik, selanjutnya adalah sambutan dari Pastor Paroki sebagai Pastor Paroki Pastor Yosef. Kami beri kesempatan. Terima kasih atas kesempatan ini dan saudari-saudara sekalian yang terkasih. Katanya ini sambutan terakhir, jadi mudah-mudahan dari sini kita lega karena sebentar lagi acara yang lain yang lebih menarik. Para suster, pastor, anggota dewan, para pengurus lingkungan dan undangan-undangan lain dan semua pengurus KKI dan umat sekalian. Rasanya lewat tadi sapaan Adonce sebagai ketua maupun Pastor Xavier sebagai pendamping KKI sudah banyak hal yang mudah-mudahan jelas, sehingga saya hanya ingin beberapa hal ini disampaikan. Yang pertama, karena Anda baru lahir atau baru resmi, jadi kita sebagai paroki, saya atas nama seluruh
seluruh dewan dan umat menyambut gembira kehadiran Anda. Selamat atas kelahiran bayi kecil KKI yang walaupun sudah dipersiapkan 2 tahun katanya, tetapi hari ini mendapat pengakuan yang sungguh jelas dari pihak paroki bahwa ini adalah kelompok yang baik, kelompok yang sah, dan tadi sudah dikatakan kelompok devosional yang direstui, yang menjadi milik gereja. Nah, ini tentu saya agak heran kalau ada yang mengatakan belum setuju atau apa tadi ya, menolak dan seterusnya. Kalau menolak dalam pengertian tidak cocok, tidak suka, tidak bisa ikut, it's okay. Tapi kalau menolak dalam arti usir semua KKI dan umat yang suka itu, nah ini sudah sebuah hal yang saya rasa tidak benar, karena Pastor Safe telah mengatakan devosi ini milik gereja dan merupakan kekayaan rohani bagi mereka yang sungguh ingin menikmati kekayaan itu, dan tawaran bagi umat untuk memiliki berbagai kemungkinan, kesempatan dan pilihan untuk dapat lebih memperkuat penghayatan hidup iman. Jadi itulah ciri khas kelompok-kelompok kategorial ini yang umumnya sifatnya devosional, diserahkan kepada siapa yang berminat, siapa yang tertarik, dan ini sah-sah saja. Tidak semua orang pasti akan ikut di sini karena merasa cocok, tidak cocok. Sebagaimana juga kelompok lain, ya PDKK, kelompok Legio. Ini adalah ketertarikan pribadi yang menghimpun orang-orang yang sama lantas bergabung dalam komunitas itu. Jadi ini ucapan selamat yang cukup panjang, dalam arti selamat dengan segala macam hal tadi yang sudah disampaikan. Mungkin lebih dari sekedar mengucapkan selamat, saya ingin juga hal yang kedua, menyampaikan bahwa paroki memiliki sebuah harapan terhadap kelompok atau komunitas KKI ini. Komunitas tambah lagi KKI ya. Jadi kalau sudah mulai komunitas, harusnya komunitas KI ini. Ya, KKI. Harapannya apa? Tadi sudah dikatakan. Menjadi bagian dari kekayaan di dalam gereja untuk memberi makan kepada umat. Jadi membentuk kelompok bukan sekedar gagah-gagahan. Ya, kalau mau gagah-gagahan boleh-boleh saja. Tetapi apalah artinya kalau tidak memberi sebuah kontribusi yang membuat paroki ini kemudian dikatakan lebih maju. Setahu saya, ya paroki ini hampir 40 tahun ya. Ya, bulan Agustus nanti tanggal 8 39. Setahun kemudian 40 tahun. Sudah dewasa ya. Sudah dewasa. Berikut kita dikenal paroki Mandiri sejak beberapa tahun terakhir. Nah, dengan segala titel itu seharusnya memang kita tidak hanya menjadi paroki yang nampak dalam diri gereja yang setiap minggu ada umat yang datang, pulang, wes-wes 16 ya. Selebihnya seperti ya mungkin kalau begitu, dan ini sharing dari pastor-pastor yang tidak banyak kelompok, tidak banyak kegiatan, mereka itu memang betul-betul nyaman ya, bisa hari Minggu
hari Senin dia bilang bisa pribadi, nggak ada umat datang. Tunggu lagi hari Minggu. Waduh, enak sekali kamu itu ya. Tapi itu mungkin bagi paroki yang di kawasan mana ya, saya tidak tahu. Ya, merasa kita memang umatnya ya cuma itu, cuma tahu 7 sakramen. Ya, yang lain-lainnya itu ya walau-walau. Apa itu karismatik? Apa itu kerahiman? Apa itu legio? Apa itu THS-THR? Apa itu apalagi yang pernah ada di sini? KTM dan lain-lain. Masa bodoh, ya. Nah, paroki kita beruntung dengan kehadiran satu komunitas yang harapan besar tadi saya katakan, semoga menjadi pionir dalam kebersamaan komunitas untuk menjadikan paroki kita sebuah jemaat yang hidup. Itu sebagai pastor mungkin salah satu hal yang bisa dikatakan ya menyenangkan hati ketika kehadiran kita lantas berguna termasuk untuk itu. Ya, kami sudah ada, kalau tidak ada yang dilayani lebih bisa saja. Ya, itulah mengapa kami bagi-bagi ya, memberikan juga tenaga yang secara khusus ingin mendampingi. Jadi nomor 1 selamat, kedua harapan, ketiga sedikit wawasan. Kali ini saya sudah sampaikan kepada 1-2 pengurus, lebih baik saya sampaikan malam ini. Yakni apa? Setiap komunitas menurut yang saya istilahkan harus kuat ke dalam. Ya, saya harap konsolidasi seluruh tata cara itu dihayati, ya, diperdalam. Jadi yang namanya devosi itu kan ada aturan bakunya, ya. Kemudian aturan-aturan antar anggota, programnya apa, itu yang saya sebut konsolidasi internal. Itu yang saya bilang juga kuat ke dalam. Itu yang istilah saya harus namanya eksklusif. Ya, kamu mengerti apa yang harus terjadi di dalamnya. Harus kuat, eksklusif dalam arti itu. Legio Maria tahu apa artinya legio dan segala tuntutan-tuntutannya dan melakukannya. Itu yang namanya kuat ke dalam. Akan tetapi hal ini harus diiringi dengan sikap kedua. Dan mudah-mudahan saya nggak salah menerka, di belakang ini ada gambar. Ya, yang semua kalau dibuka, saya pasti tidak salah, pasti gambar kerahiman. Yang di situ ada gambar dari hati mengalir, aliran keluar. Maka saya ingin menekankan aspek eksklusif di satu pihak. Jadi ada madu di tangan kanan, tapi jangan ada racun di tangan kiri. Ketika kita menjadi sedemikian eksklusif, sampai-sampai tidak mau inklusif lagi dengan realitas yang juga dikenal sah, yang dalam hal ini yang kadang-kadang suka terjadi di banyak tempat, kelompok kategorial saking mau eksklusif lantas mulai mengabaikan kelompok teritorial yang namanya lingkungan, apalagi ya pengembalaan yang sah yang pada umumnya. Jadi itu tantangan, saya mau bilang tantangan. Tantangannya ialah saking kita ingin memperkuat kelompok, lantas lupa bahwa kita harus merangkul, bahwa kita harus terlibat, pergi, ya tadi, memberi makan. Jadi itu dari awal saya mengingatkan semua kelompok dalam setiap gerak langkahnya dia harus kuat ke dalam, tetapi sekaligus juga ingat akan kewajiban eksternal yang juga harus jalan bersamaan dengan itu. Jadi itu tantangan pertama. Ada 3 tantangan.
Tantangan kedua adalah selalu bertanya kelompok, ya, KKI termasuk dan kelompok lain. Pembentukan kelompok ini tujuannya untuk apa? Reorientasi selalu ke tujuan yang mulia itu. Dan tadi disebutkan tadi 3 tujuan ya. Saya harus belajar lagi dari kalian apa KKI dan tujuan terutamanya. Tetapi saya hanya tahu tujuan utama, tujuan yang merangkum semua tujuan dari setiap kelompok apapun, yakni setiap kelompok berkembang demi kemuliaan Tuhan. Jadi bahaya kalau kita mulai lupa bahwa kita menjadi besar, menjadi hebat, menjadi bertambah banyak anggota, kemudian ini singkat kata berkembang, tetapi menjadi sebuah kelompok yang lupa bahwa kita berkembang menuju ke arah semakin memuliakan Tuhan di dalam lingkungan kelompok kita. Jadi ingat Dewi tadi bilang apa? Konsumsi. Kalau begitu kemuliaan siapa yang Anda cari? Jangan kemuliaan perut kita, ya. Tapi kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Itulah cita-cita terbesar KKI dan banyak kelompok lainnya. Ini tantangan yang kedua. Tantangan terakhir, saya ada takut mau bilang tapi saya harus bilang, yakni masih sama dengan tadi, tolong kembali ke relnya ya. Kerahiman ilahi adalah kerahiman ilahi. Tanpa ingin menyakiti dan melukai atau apapun ya, lupakanlah masa lampau. Tapi pada satu waktu kami dan saya terutama cukup sibuk untuk menjelaskan, untuk mengatur satu kondisi di mana ya dari ketidakjelasan kelompok atau katakanlah satu hal yang tercampur dengan urusan yang lain, lantas menimbulkan yang kita sebut sinkretisme, maka justru terjadi kekacauan di tengah umat. Ya, jadi saya kira kalau komunitas kerahiman ilahi tetap setia kepada jalur itu, tidak tercampur aduk dengan yang lain-lain, ya, maka saya wanti-wanti dan juga kepada pastor pendamping, tolong awasi ini, bahwa kerahiman ilahi adalah gerakan rohani di dalam gereja. Yang lain-lain itu silahkan, tapi ini tidak ada kaitan dengan urusan kelompok kerahiman ilahi. Ya, saya kira saya jangan panjang lebar, cukup mengerti yang saya maksudkan. Kalau tidak mengerti, tanya saya lagi ya, karena yang lain rupanya tidak perlu tahu. Yang pasti saya hanya berharap kelompok kerahiman ilahi bertumbuh pada rel kerahiman ilahi sebagai devosi yang sungguh-sungguh resmi diakui oleh gereja dengan tata caranya yang jelas, yang diarahkan, dan karena ini milik gereja dikawal juga oleh para pemimpin gereja demi sebuah hasil yang baik di masa mendatang bagi semua pihak. Cukup saya kira ini 3 tantangan, ucapan selamat, harapan, dan tantangan bagi kelompok. Dan akhir kata, terima kasih atas kehadiran baik banyak anggota maupun banyak undangan dan umat yang ingin mudah-mudahan memperlihatkan sebuah dukungan bagi kelompok ini untuk di masa mendatang juga siap untuk bekerja sama. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pastor Yosef. Ini kita akan segera membuka wilayah mana yang wilayah ada di belakang kita ini. Saya mengundang Ketua KKI Pak Doce, kemudian pastor pendamping kami Pastor Sampe,
Dan Pak Daniel selaku perwakilan dari DPP. Ya, ada benang merah di samping kanan di pastor, bisa ya ditarik kedua-duanya. Ya. Hati-hati kalau jangan putus. Oh, atau ngintip ya. Ya, dengan dibukanya nilai ini, kita pastor, bentar. Bismillah dulu. Dengan dibukanya nilai ini melambangkan diterimanya secara resmi kelompok KKI, kelompok komunitas Rahiman Ilahi Santa Faustina di Parodi Edema. Kita hitung bersama-sama 1, 2, 3, lalu anak pastor tarik. 1, 2, 3. Tereng. Seperti yang sudah dijelaskan, lambang ini, gambar yang ada di hadapan kita ini adalah gambar yang memang menjadi simbol dari komunitas Rahiman Ilahi. Jadi Santa Faustina sebagai rasul dari Rahiman Ilahi, dia mendapat pesan dari Tuhan, dan penampakan yang muncul adalah seperti di gambar ini. Tuhan berpesan kepada Santa Faustina, pergilah dan beritakanlah kerahimanku kepada semua orang. Jadi Tuhan ingin agar kita mengalami atau menghayati kerahimannya, dan mengalami itu dalam diri kita, kemudian menjadi sumber kerahiman dari Allah sendiri kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi Allah Bapa itu bukan lagi sesuatu yang menakutkan, atau kalau dari di perjanjian lama mungkin kita mendengar nabi-nabi bernubuat dengan ancaman-ancaman, dengan mungkin ada perintah-perintah yang menakutkan. Tapi pada saat Santa Faustina menerima pesan dari Tuhan, justru Tuhan ingin menunjukkan kerahimannya yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya kepada kita umat manusia. Lambang ini, gambar Tuhan Yesus itu ada merah, ada sinar yang menyala, ada merah, ada putih. Yang merah melambangkan darah dan yang putih melambangkan air. Seperti pada waktu Tuhan Yesus disalib di atas kayu salib, pada saat dia lambungnya ditusuk tombak, yang mengalir keluar adalah darah dan air. Kalau menurut penjelasan Pastor Safe, darah itu menunjukkan kurban Kristus sendiri, nyawanya sendiri yang dia berikan, dan air itu adalah kalau air itu dalam Alkitab banyak sekali fungsinya ya, sebagai yang menyucikan, yang menjadi sumber kehidupan juga. Lalu Roh Allah juga pada mulanya melayang-layang di atas permukaan air. Jadi itulah yang menjadi sumber kerahiman Tuhan yang ingin kita timba sedalam-dalamnya, yang tidak akan pernah habis. Lalu komunitas KKI mengambil gambar ini sebagai lukisan yang kami hormati. Ya, itu sekilas mengenai gambar Rahiman Ilahi. Baik, selanjutnya setelah komunitas ini resmi diterima oleh gereja, diterima oleh paroki, khususnya paroki Eugenius de Mazenot, kita akan berbagi kebahagiaan bersama dengan santap malam bersama. Sebelumnya saya mengundang suster, mungkin bisa membawa kita dalam doa makan.
kita sedang berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Engkau hadir di saat ini khususnya untuk penerimaan komunitas keragaman lain, dan saya juga sebagai tanda bersyukur kami bersedia serta berkasih. Mohon juga kiranya kami memberkati makan dan minuman yang bersedia, dan kami semua yang menyatakan mendapatkan kekuatan dari kesenangan maupun berkati. Berkatilah semua yang dengan cara apa saja telah menyediakan dan semoga juga mengalami. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Suster, ya. Setelah doa makan tentunya kita akan bersama-sama menyantap. Kami persilahkan Pastor, hidangan setelah tersedia di belakang kita. Garpunya mana tadi? Garpuku mana tadi? Oke. Garpu. Mari kita mulai dengan barang ini. Siapa yang buat pertanyaan? Sana. Kenapa kok foto orang lagi? Jangan keluar rasa Prancis. Nggak kebetulan ya. Tidak, ampun. Kasih untung. Baby. Makan. Minum. Semangat. Sudah makan.
Makan. Ayo, dadah. Ayo Bu, laju Bu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami sudah selesai mengikuti acara ini dari awal sampai saat ini dan kami hendak pulang. Maka kami ingin mengakhiri sambil mempercayakan diri kami ke dalam perlindungan-Mu, terutama supaya kelompok baru yang diresmikan hari ini diberkati untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain, dan bagi kami semua yang telah mengikuti kegiatan ini dapat pulang dengan tentram, dilindungi dari segala yang jahat, dan boleh beristirahat dengan tentram malam hari ini. Akhirnya ya Tuhan, semoga kerahiman ilahi-Mu menyertai segenap kami yang akan pulang dan kembali ke tempat kami masing-masing. Berkat Allah yang Maha Kuasa menyertai kami semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Foto lagi. Nah, di samping kiri dan kanan, di samping ya betul, ya. Silakan. Tidak bisa terlindung. Silakan. Tapi masuk aja. Sudah biasa. Bapak Niko ini sebagai Bapak